Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah na'manuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keimanan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah dibarakahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum yang bertema Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ialah bulan yang paling istimewa dari segala bulan-bulan Islam yang lainnya. Pertanyaannya, mengapa bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa? Tentu saja, jawabannya ialah karena sesuatu yang terjadi di dalam bulan Ramadan ialah sesuatu hal yang istimewa. Oke, tanpa memperpanjang durasi video, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan 2 poin mengapa bulan Ramadan disebut bulan yang istimewa. Poin yang pertama, terjadinya turun Al-Quran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun bertempat di Gua Hira, tiba-tiba dikejutkan oleh malaikat Jibril yang tiba-tiba memeluknya dari belakang seraya mengatakan, "Iqra." Nabi Muhammad SAW saat itu kaget sekaligus takut. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma ana biqari." Yang kedua kalinya, "Iqra." "Ma ana biqari." Lantas yang ketiga kalinya malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Disitulah yang pertama kali Al-Quran diturunkan beserta surah yang pertama kali diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 dan sampai ayat 5, yang dimana surat itu berisi tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Baik, poin yang kedua ialah terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka, serta setan dibelenggu. Terbukanya pintu-pintu surga, tertutupnya pintu-pintu neraka, serta setan dibelenggu bukanlah sebuah perumpamaan, melainkan sebuah hadis, yang dimana hadis ini mengatakan, "Idza jaa Ramadan." Jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, terbukanya pintu-pintu surga, dibuka. Wa suffidatis syayatin, wa ghulqat abwabun nar, dan tertutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat. Nah, kemudian orang-orang menyimpulkan, surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi masih banyak orang yang berperilaku maksiat? Maka bagaimana cara memahami hadis ini? Menurut kata para ulama, hadis ini ialah ungkapan isyarat majazi kiasan. Kiasan, apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka dikarenakan di bulan Ramadan banyak orang-orang yang meningkatkan amal soleh, banyak orang yang meningkatkan amal ibadah. Yang biasanya salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sekarang dilengkapi dengan hal-hal yang sunnah seperti salat sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunnah duduk, bahkan salat sunnah tahajud. Yang biasanya Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala meningkat. Bahkan diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi nomor 2910 dijelaskan, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran pada hari biasanya, maka akan dikalikan 10, maka akan diberikan 10 kebaikan pada hari biasanya. Maka jika kita membaca Alif Lam Mim, 3 huruf, 30 kebaikan. Nah, beda lagi jika pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan yang tadinya dikalikan 10 pada hari biasanya, dikalikan 10 pada bulan Ramadan, jadinya 100. Maka jikalau kita membaca Alif Lam Mim 3 huruf, 300, maka akan semakin meningkat pahala. Maka tabungan pahala kita menjadi banyak, maka peluang kita masuk ke surga itu akan bertambah, sehingga dikatakanlah pintu surga dibuka. Kemudian neraka tertutup. Neraka tertutup dikarenakan pada bulan Ramadan banyak orang yang bertaubat.
Ya Allah maafkan saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni hamba, ya Allah. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan maksiat ditinggalkan, peluang kita masuk ke neraka itu akan berkurang. Sebagaimana jikalau maksiat sudah ditinggalkan dan amal soleh sudah diperkuat, maka bukan hanya pahala yang akan meningkat, melainkan iman kita juga akan meningkat. Sebagaimana jika iman kita meningkat, maka peluang untuk tergoda oleh syaitan itu tidak ada. Menggoda juga susah. Jadi dikatakan setan diikat pada bulan Ramadan bukan hanya bukan dibilang secara setan diikat secara hakiki, melainkan sebuah perumpamaan yang sebagaimana jikalau iman kita diperkuat di bulan Ramadan, maka setan tidak akan bisa menggoda kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.